Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana, Bu? Alhamdulillah. Jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir proses PBM kita pada semester 1 ini. Jika minggu kemarin Ibu sudah membahas tentang materi stratifikasi dan diferensiasi sosial, maka pada materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mobilitas sosial dan harmoni sosial. Apakah pada materi minggu kemarin ada yang Ananda belum paham? Apakah masih ada yang belum dimengerti tentang materi stratifikasi dan diferensiasi sosial, Ananda? Silakan jawab, tanyakan. Maaf, mic-nya. Vinda, tolong mic-nya di-mute-kan kalau ada suara yang bising. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu langsung saja masuki materi pertama ya, Ananda. Baiklah, sebelum Ibu masuki materi ini, apakah sudah ada Ananda yang tahu tentang apa itu mobilitas sosial? Silakan jawab bagi yang mengetahui, aktifin mic-nya. Apakah ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Halo, Ananda. Baik, jika tidak ada yang... Apa, Ananda? Halo. Oke, jika tidak ada yang mengetahui atau belum memahami apa itu mobilitas sosial, Ibu akan coba untuk menjelaskan. Iya, Bu. Jadi mobilitas sosial itu adalah gerak sosial atau perubahan, pergeseran, baik itu peningkatan ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga. Putus-putus suaranya, Bu. Oh. Sekarang udah jelas, Ananda? Nah, ini baru jelas. Baiklah. Jadi, mobilitas sosial itu adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, atau penurunan status dan peran dalam anggotanya. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa mobilitas itu tidak hanya naik, tetapi juga ada kalanya turun. Mobilitas dapat dipahami adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 6 faktor. Yang pertama yaitu status sosial, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga situasi politik, keempat pertambahan penduduk, yang kelima keinginan melihat daerah lain, dan yang keenam kemudahan akses pendidikan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial.
Mobilitas itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu mobilitas horizontal, yang kedua mobilitas geografis, dan yang ketiga yaitu mobilitas vertikal. Sampai di sini apakah Ananda paham? Sampai di sini apakah Ananda paham? Sama paham, Bu. Jadi apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal ialah sebagai bentuk mobilitas sosial yang memungkinkan terjadinya perpindahan suatu individu maupun kelompok lain yang sederajat. Bentuk mobilitas sosial horizontal dapat dikatakan sebagai bentuk perpindahan status sosial seseorang maupun kelompok masyarakat secara datar dalam sebuah lapisan atau status sosial yang sama. Dapat tertera di layar di atas, seperti contohnya, Bapak Eri Satria Yudatama merupakan Kepala Sekolah SMAN 28 Jakarta, berpindah menjadi Kepala Sekolah SMAN Jakarta pada tahun 2020. Perpindahannya tuh masih dalam tingkatan yang sama. Cuman berpindahnya tuh yang pertama Kepala Sekolah di SMAN 28, sekarang berpindah menjadi Kepala Sekolah 8 Jakarta. Sedangkan mobilitas vertikal ialah mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Yang kedua yaitu terbagi lagi menjadi mobilitas antar generasi dan mobilitas intragenerasi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ananda? Vinda, matiin itunya, Vinda. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ananda? Halo, apakah bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Sampai materi itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjut ya, Ananda. Jika kita telah membahas tentang mobilitas vertikal, horizontal, dan geografis, sebelumnya mobilitas geografis, apakah sudah tahu apa-apa saja itu mobilitas geografis? Jadi mobilitas geografis itu terdiri dari urbanisasi, ruralisasi, transmigrasi, imigrasi, dan emigrasi. Urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa. Sedangkan imigrasi merupakan perpindahan penduduk dari luar daerah atau luar kawasan atau negara ke suatu wilayah.
Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Terdapat beberapa faktor penghambat. Yang pertama yaitu perbedaan ras dan agama. Mobilitas sosial dapat terhambat karena faktor ras dan agama. Perbedaan ras menimbulkan perbedaan status sosial. Contohnya, perbedaan tingkat ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam berada di pemerintahan sebagai penguasa. Namun setelah politik apartheid berakhir, Nelson Mandela dari kalangan kulit hitam menjadi presiden Amerika. Maksudnya presiden Afrika Selatan. Yang kedua, diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan keanggotaan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan. Misalnya, anggota DPR dibatasi hanya 500 kursi per periode. Yang ketiga, pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Kemiskinan dan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan gender atau jenis kelamin merupakan salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Terkadang masyarakat kita masih memiliki pandangan bahwa perempuan mempunyai derajat atau cenderung mempunyai kedudukan atau status yang lebih rendah dari kaum lelaki. Masih banyak kan contohnya di wanita yang hidup di desa masih sederhana dan perannya hanyalah sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya kita akan membahas itu tentang saluran mobilitas sosial. Apakah Nanda ada yang tahu apa saja saluran-saluran mobilitas sosial? Tidak, Ada yang Bu. Jadi saluran mobilitas sosial itu terdapat 6 saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu ada angkatan bersenjata, pendidikan, perkawinan, organisasi ekonomi, organisasi politik, dan organisasi keahlian atau profesi. Apa itu saluran? Saluran itu merupakan media yang digunakan untuk melakukan mobilitas sosial tersebut. Jadi dengan pendidikan kita dapat melakukan mobilitas sosial. Contohnya, misalkan ibu kita cuman bekerja sebagai petani. Karena kita mempunyai tekad dan keinginan yang bulat, kita berhasil mencapai status atau kedudukan menjadi seorang dokter. Itu merupakan salah satu perpindahan atau mobilitas sosial. Ibu kita yang hanya menjadi petani dan kita anaknya berhasil untuk mencapai kedudukan menjadi seorang dokter. Apakah paham, Ananda? Paham, Bu. Pembahasan selanjutnya yaitu kategori kesetaraan. Kategori kesetaraan itu terdiri dari 5. Ada itu kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, dan kesetaraan moral. Apa itu kesetaraan? Kesetaraan itu sama dengan persamaan hak dan kewajiban dalam berbagai hal di bidang kehidupan. Jadi setiap manusia mempunyai kesetaraan yang sama. Dia mempunyai kesetaraan hukum, kesetaraan politik, sosial, ekonomi, dan moral di dalam kehidupan.
pada prinsipnya, kesetaraan dan harmoni sosial itu mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Adakah Ananda yang tahu bagaimana hubungan prinsip kesetaraan dan harmoni sosial? Jadi, prinsip-prinsip kesetaraan itu mempunyai hubungan dengan harmoni sosial. Yang pertama, yang pertama kita bahas dulu tentang prinsip-prinsip kesetaraan. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan harus disikapi dengan bijak dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan kehidupan harmoni dalam masyarakat. Yang kedua, setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek bidang kehidupan. Yang ketiga, prinsip kesetaraan itu sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia dan tertuang dalam UUD 1945. Keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Kondisi yang tertib, teratur, aman, dan nyaman bisa disebut sebagai suatu kehidupan yang penuh harmoni. Harmoni sosial itu dapat dipahami sebagai kondisi ketika individu hidup sejalan dengan tujuan masyarakat atau serasi dengan kehidupan masyarakat. Jadi harmonisasi sosial adalah suatu kondisi ketika individu dapat hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mewujudkan harmoni dalam masyarakat multikultural? Caranya yaitu masyarakat multikultural yang terdiri atas beragam kelompok sosial dan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi dibanding dengan norma dan budaya lain, atau tidak ada sesuatu yang lebih agung dan luhur daripada yang lain. Jadi, cara mewujudkan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural yaitu mewujudkan prinsip kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang seperti yang telah dijelaskan tadi, ada 5 prinsip kesetaraan, yaitu kesetaraan hukum, kesetaraan politik, sosial, ekonomi, dan moral. Apabila 5 prinsip kesetaraan ini diwujudkan, maka harmonisasi sosial tersebut dapat terwujud. Dan faktor untuk mewujudkan harmonisasi sosial tersebut, terdapat faktor pendukung masyarakat multikultural tersebut. Menurut Tilaar, terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu HAM, globalisme, dan demokratisasi. Maksudnya yaitu kita menghargai HAM, hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua yaitu kita mempunyai pandangan globalisme atau berpandangan secara global. Dan yang ketiga yaitu bersifat demokratisasi atau demokrat. Selain ada faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat. Yang pertama yaitu menganggap budaya sendiri yang paling baik. Yang kedua, pertentangan antara budaya barat dan timur. Yang ketiga, pluralisme. Budaya dianggap sebagai sebuah yang eksotis. Dan yang keempat adalah pandangan yang paternalistis.
menganggap budaya sendiri yang paling baik. Maksudnya kita menganggap kebudayaan yang kita miliki selalu lebih baik daripada kebudayaan orang lain, dan memandang bahwa diri kita merupakan yang paling baik atau ras yang terbaik. Yang kedua itu adanya pertentangan antara budaya Barat dan Timur. Ananda sendiri sudah mulai dapat memahami bahwa adat ketimuran sangat berbeda dengan budaya Barat. Jika adat Timur itu lebih menjunjung, mungkin dia lebih itu sangat berbeda baik dari segi kelakuan, bagaimana berpakaian, dan masih banyak lagi. Corak, bagaimana dia bergaul atau berinteraksi dalam masyarakat pun berbeda. Hal ini juga menjadi faktor penghambat harmonisasi sosial. Dan yang ketiga itu pluralisme budaya dianggap sebagai sebuah yang eksotis. Pandangan ini juga menjadi suatu penghambat berkembangnya harmonisasi sosial. Dan pandangan yang paternalistis. Ada yang tahu apa itu paternalistis, Ananda? Enggak, Bu. Jadi, paternalistis itu merupakan suatu pandangan atau dapat dipahami juga sebagai suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri. Paternalistis atau paternalisme juga dapat berarti bahwa seseorang melakukan perilaku yang bertentangan dengan kehendak dirinya sendiri, atau juga berarti bahwa perilaku yang mengungkapkan sikap superioritas. Jadi paternalisme atau paternalistis adalah tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kepentingan tersendiri. Yang selanjutnya yaitu manfaat adanya masyarakat multikultural. Yang pertama, adanya kearifan lokal. Yang kedua, munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain. Yang ketiga, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapitalis. Dan yang keempat, menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Kira-kira sampai di sini materi Ibu pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau materi yang kurang jelas, Ananda? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ananda? Tidak, Bu. Baiklah. Sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa belajar atau pahami materi untuk ujian UAS. Kita jadwalnya kalau nggak salah Ibu itu tanggal 11 Desember. Jadi persiapkan dengan matang. Saat mengerjakan ujian jangan tergesa-gesa. Semoga Ananda semua mendapatkan hasil yang memuaskan. Bu, ujiannya tanggal 3 ya, Bu? Ya, mulai ujiannya tanggal 3, tapi kalau jadwal sosiologi apabila nggak ada perubahan itu tanggal 11. 11 itu hari Tunggu. Kalau nggak salah Ibu itu 11 pada jadwal jam kedua sosiologi. Jadi kita tuh ujiannya hari Jumat pada sesi kedua. Terima kasih atas partisipasinya.
Dan jangan lupa tugas akhir yang Ibu berikan itu limit waktunya sampai hari Hari Kamis. Kamis ya, Bu? Ya, hari Kamis. Semoga Ananda senantiasa sehat, jaga kesehatan, dan stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.